Halo, Assalamualaikum. Tes. Halo Bu. Waalaikumsalam. Salam Bu. Oke, kedengeran ya? Iya Bu. Gimana? Yang lain udah diinformasiin, tinggal kita mulai. Baru berapa orang nih? Ini baru 10 ya. 10 dikurang 1, 9 malah baru ya. Kita baru 9 orang. Sebentar. Oke, kita 18 orang ya. Materinya udah terlihat ya? Ya Bu. Sudah. Oke. Kita tunggu 5 orang lagi. 2 menit lagi ya, kita tunggu ya. Ya bos, kita ada kuliah. Ya Bu, ditunggu. Oke, sambil tunggu mungkin kita lihat video sebentar. Oh iya, kita nanti belum kenalan ya. Abis nonton video kita baru kenalan, oke? Iya Bu. Ya. Coba ya sebentar. Nah ini. Belum kelihatan ya? Di kalian udah kelihatan belum? Belum ya? Belum Bu. Kalau video belum, ini baru PPT. Udah kelihatan? Kalau video belum Bu. Belum Bu, belum. Belum. Oke. Udah terlihat? Udah Bu. Udah Bu. Udah. Kedengeran suaranya? Belum Bu. Kedengeran ya? Saya tidak. Bu, suaranya belum kedengeran, Bu. Belum kedengeran. Kalau videonya belum ada, Bu. Gimana? Suara videonya Suaranya nggak ada? nggak ada Bu. Iya Bu, suaranya nggak ada. Oke. Sudah ada saat ini. Terdengar nggak? Berikut daftar Udah, Bu. teknologi masa depan tercanggih Terdengar, Ya, udah ya. atau akan terwujud. Tapi sebelum masuk ke daftar, di bawah video ini ada tombol subscribe atau tombol berlangganan. Kalau kalian suka dengan konten-konten daftar 5, kalian bisa menekan tombol itu untuk berlangganan video atau konten daftar 5. Dan ini gratis. Oke, Oke, lanjut. sambil tunggu yang lain, kita lihat dulu. Autonomous car. Ini Ibu jelaskan dulu. Di sini judulnya teknologi canggih masa depan yang siap terwujud di dunia nyata. Tapi ini masih sifatnya sudah ada yang sudah ada yang terrealisasi sama yang masih dalam bentuk blueprint atau rancangan ya. Oke, coba lihat dulu, perhatikan. Autonomous car atau biasa juga dikenal dengan istilah self-driving car adalah kendaraan mobil yang mampu membawa penumpangnya tanpa harus dikemudikan oleh supir. Sistem kerjanya adalah dengan kamera sensor khusus yang mendeteksi gerakan dan lingkungan sekitar kendaraan. Kemudian citra dari kamera tersebut diproses dengan kecerdasan buatan untuk menentukan arah dan tujuan kendaraan tersebut. Canggih kan? Hoverboard atau skateboard terbang. Teknologi masa depan canggih seperti hoverboard sudah mulai menjadi tren. Kalau ini sih bukan masa depan lagi, memang sudah ada dan mulai dijual di pasaran. Self-balancing scooter atau dikenal dengan hoverboard ini akan menjadi tren kendaraan sekarang.
Hoverboard bekerja dengan cara menyesuaikan otomatis kondisi badanmu dan navigasinya. Namun, sebenarnya hoverboard yang diharapkan di masa depan adalah perangkat mirip skateboard yang penggunaannya benar-benar tanpa roda dan bisa terbang melayang. Sudah ada beberapa perusahaan yang tengah mengembangkan ini. Melihatnya dalam waktu dekat. Handphone hologram. Hologram adalah teknologi yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti pendidikan, hiburan, atau bisnis. Dengan hologram, kamu dapat melihat visual suatu objek secara 3D dan imersif tanpa harus berada di dekat objek tersebut. Sebuah proyek menarik dengan teknologi hologram pernah dilakukan untuk membuat penonton berinteraksi langsung dengan survivor Holocaust tanpa keberadaannya di panggung. Teknologi masa depan handphone fleksibel. Teknologi masa depan handphone fleksibel diinisiasi oleh Samsung. Samsung mengembangkan layar AMOLED yang bisa dibengkokkan dan dilipat. Kedepannya, yang akan menjadi tren bukanlah handphone dengan bodi tipis, tapi adalah fleksibilitas bodi yang memudahkan pengguna menyimpan handphonenya. Mesin pelipat pakaian. Teknologi masa depan tercanggih dengan mesin pelipat baju. Malas melipat baju di rumah atau capek karena cucian yang menumpuk menunggu untuk dilipat? Sebentar lagi akan ada mesin pelipat baju yang akan membantumu. Dengan mesin pelipat baju ini, kamu hanya perlu menggantung baju yang ingin dilipat pada mesin. Kemudian mesin ini akan otomatis melipatkannya untukmu. Sepatu pintar. Perkembangan teknologi masa depan tercanggih sepatu pintar. Sepatu pintar ini dapat mendeteksi gerakan penggunanya dari berjalan, lari, hingga mendaki. Nantinya sepatu pintar ini akan mengirimkan informasi seperti jarak yang ditempuh, kecepatan, dan jumlah kalori terbakar ke smartphone yang kamu pairing. Canggihnya, sepatu pintar ini ditenagai baterai yang mampu bertahan selama 60 hari. Kereta Hyperloop. Perkembangan teknologi masa depan canggih di dunia transportasi Hyperloop. Hyperloop mulai diperkenalkan oleh founder dari The Boring Company yang juga merupakan CEO Tesla dan SpaceX, Elon Musk. Elon berambisi untuk mendorong kota-kota besar memiliki moda transportasi yang cepat, aman, dan mampu mengangkut banyak penumpang. Dengan Hyperloop, 20 hingga 40 penumpang bisa diangkut dengan kecepatan 1.700 km per jam. Mobil terbang. Mobil terbang, teknologi masa depan tercanggih yang akan segera terwujud. Mobil ini seperti kendaraan di film-film science fiction. Sebentar lagi kamu akan melihat perkembangan teknologi masa depan mobil melayang di angkasa. Mobil ini bisa berjalan di jalan biasa dan udara. Penggunaannya pun memerlukan sertifikasi pilot untuk menjamin keselamatan operasional mobil terbang ini. Wisata luar angkasa. It's been confirmed that it's the unintentional side effect of the Russians striking one of their own satellites. They shut down their own satellite. Right at disposal. Most likely it's fine. Perkembangan teknologi masa depan space travel. Perkembangan teknologi masa depan di dunia antariksa juga amat pesat. Sebentar lagi, kamu akan bisa menikmati berwisata dan melihat-lihat bulan dan bumi dari atas ruang hampa udara di luar angkasa.
Badan Antariksa Amerika Serikat NASA dan SpaceX sedang mengusahakan hal ini dan orang-orang bisa mendaftar untuk perjalanan luar angkasa pada 2019. Senjata laser. Oke. Oke, kita udah berapa orang? Udah lengkap ya, alhamdulillah ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa berkomunikasi, belajar ya. Pagi ini udah tahu siapa saya belum ya? Oke, perkenalkan nama saya Tutik Lestari ya. Di sini saya akan mengajar untuk mata perkuliahan. Oke, saya sharing dulu. Oke, sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, sudah. Di sini kalian semester 1 ya? Iya, Bu. Semester 1. Nah, hari ini kita akan belajar di pertemuan 2 ya. Pertemuan 2, kalian bisa sapa saya dengan Bu Tari atau Bu Tutik, silahkan ya. Oke, mau kenalan dulu atau gimana nih? Kemarin sudah ini ya, sudah sharing sama Pak siapa? Pak Nasril ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, kebetulan Pak Nasril katanya ngasih tugas ya. Ngasih tugas ke kalian itu terkait apa kemarin? Rangkuman atau summary tentang ini ya, memori dan prosesor ya? Iya, prosesor. Oke. Nah, itu nanti akan kami cek di situ ya. Hari ini kita fokus di pertemuan dulu ya, pertemuan 2 di tema hari ini yaitu pemahaman struktur komponen komputer dan sejarah komputer ya. Tadi udah ada yang menyaksikan video sebelumnya? Ya, Bu. Ya, Sudah, Bu. sudah ya. Sudah. Sudah. Itu terkait apa tadi yang kalian tangkap tadi? Teknologi masa depan ya. Nah, itu seiring waktu pastinya apa? Pastinya berevolusi ya. Iya, Bu. Ya, berevolusi dari teknologi teknologi kalau kita sebutnya revolusi industri 1.0 sampai sekarang, ada yang tahu revolusi industrinya poin berapa sekarang yang kita hadapi, yang kita sedang jalani sekarang? Di Indonesia 04. 04 apa? 40 apa 40? 40. 40. Kalau 04 kayaknya mungkin Prancis lawan Belgia, enggak? Oke. Kita fokus di sini. Oh ya, perkenalkan, tadi saya sudah sebut nama saya ya. Kalian bisa panggil dengan Bu Tari atau Bu Tutik. Saya berasal dari Jakarta ya, dari Tangerang juga, dari Ciledug. Ada orang Ciledug di sini? Oke, nanti kita kenalannya mungkin pas akhir sesi ya, lebih enak ya. Kita fokus di materi dulu ya. Oke, ya di sini di slide yang kedua kalian bisa lihat nama saya Tutik Lestari ya. Di sini saya bekerja sebagai dosen, kemudian nah kalian kemarin udah kenal sama Pak Nasril juga? Udah, Bu. Iya, Bu. Sudah, Bu. Udah, ya. Oke, nah kita lanjut ya. Nanti kita sharing di setelah ini. Tadi yang saya putarkan video tadi
Nah, itu ada hubungannya terkait dengan revolusi atau sejarah perkembangan dari komputer itu sendiri ya. Yang dulu kita tahu mungkin dulu kalian taunya apa? Apa ya? Kalian taunya kalau komputer itu Pentium berapa yang pertama kali cikal bakalnya? Ada yang tahu? Nah, oke, nanti kita di sini hari ini kita belajar terkait tentang sejarah komputer ya. Jadi dari dia berevolusi, kemudian nanti sampai kita rasakan sekarang ini kebermanfaatannya ya. Bisa kita rasakan ya di sini ya. Oke, terlihat ya slide-nya ya. Nah, di sini materi yang kita pelajari hari ini yang pertama itu apa itu organisasi komputer ya. Kemudian apa itu struktur yang ada di dalam komputer dan fungsi-fungsinya itu apa aja. Kemudian ada juga yang kita pelajari itu sejarah perkembangan komputer itu sendiri ya. Di antara kalian ada yang masih merasakan dulu Pentium 3 atau Pentium 4? Pernah ya. Pentium 4. Pentium 4 pernah ya. Itu pertama kali punya mungkin. Oke. Di sini kalau pengertian komputer itu yang kita tahu adalah sebuah mesin hitung ya atau elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut perangkat instruksi yang tersimpan di dalam komputer ya. Lalu setelah itu dia bisa menghasilkan keluaran atau output informasi yang dihasilkan setelah diolah ya. Itu yang kita tahu. Yang kita tahu sekarang komputer itu paling terbarunya itu yang bisa apa kira-kira yang menurut kalian? Wah, komputer itu paling bagus kalau sudah bisa melakukan apa saja kira-kira kalau menurut kalian? Satu. Overclocking, Bu. Apa? Overclocking. Kemudian apa lagi? Bisa gaming? Enggak. Pasti gaming 3D yang berat. Bisa gaming 3D yang berat. Oke, itu ya yang bisa bisa lakukan multitasking kondisinya. Kemudian apa lagi? Harus mahal ya bisa biasanya. Berinteraksi dengan kita, Bu. Yang penting bisa berinteraksi ya. Itu salah satu dari fungsi atau manfaat dari perangkat komputer atau laptop yang bisa kalian rasakan ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Nah, yang kita tahu ya untuk komponen utama komputer itu yang penting bisa apa dulu? Masukan ya. Bisa keluaran juga sama I/O ya. Kita sebutnya apa? Input, output ya. Dia bisa mengentry data, bisa menerima suara, gambar, menerima apa lagi? Bisa apa? Selain menerima gambar, menerima suara, kemudian bisa menghitung ya. Gimana ya? Bisa menghitung. Kemudian outputnya apa? Kalau misalnya dia bisa menghitung, bisa mengeluarkan suara, gambar, outputnya adalah berupa apa? Ayo. Gimana? Nah, outputnya ini yang kita bisa rasain, satu-satunya kita bisa langsung melihat report atau melihat output yang kondisinya apa yang sudah kita eksekusi ya. Contoh misalnya kalian melakukan perhitungan apa, kemudian nanti yang dikeluarkan adalah hasil perhitungan dari yang sudah diolah oleh si komputer tersebut gitu ya. Kemudian kalau terkait input suara berarti kalian mungkin bisa lakukan pengolahan di sana, kemudian nanti keluarnya bisa berupa output atau berupa gambar dan juga bisa kalian olah menjadi lain gitu ya. Kemudian setelah itu yang kita tahu komponennya itu adalah memori ya.
Di sini yang kalian tahu memorinya apa aja? Jenis-jenisnya. RAM sama ROM. Hmm. Dari yang sekarang kalian rasain, memori di laptop kalian masing-masing paling tinggi berapa? Oke. Ya, di sini kalau untuk memori yang kalian bisa tahu, mungkin jenis-jenis apa yang kemarin kalian udah rangkum? Kalian kemarin baru rangkum itu prosesor ya? Jenis dari prosesor aja. Dari Pentium berapa kemarin? Pentium 4 sampai Core i9 ya? i9. Ya. Oke, itu kemarin udah dilakukan pengecekan. Alhamdulillah, ini udah kirim semua ya tugasnya ya? Sudah, Bu. Sudah. Tadi ada yang baru ngirim ya hari ini ya? Oke. Nah, kemudian setelah memori, komponen utama yang kalian bisa pelajari adalah aritmatika dan logika. Kemarin udah dijelasin aritmatika itu apa sama Pak Nasril? Ya, belum ya. Oke. Jadi aritmatika dan logika itu nanti berisi seputar perhitungan-perhitungan yang kalian bisa modifikasi atau lakukan penyesuaian di dalam program yang nanti kalian buat gitu ya. Kemudian nanti di situ juga kalian bisa mengontrol konsepnya seperti apa ya. Kalian mau model nanti yang kalian jalani, baik itu berupa sistem atau program, seperti apa yang kalian inginkan gitu. Nah, itu salah satu dari komponen utama yang ada di komputer ya. Nah, kemudian di sini istilah organisasi komputer itu yang akan kita pelajari ya, di mana kita singkat dengan ORCOM ya. Itu bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusup sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya ya. Jadi di sini kita belajar fungsi-fungsi dari hardware yang terkait ya, baik itu nanti ada screen, mungkin ada disk drive ya, media penyimpanannya, kemudian peripheral mungkin keyboard ya, tools yang di laptop, kemudian nanti itu saling terintegrasi ya, Oke, pakai ini aja ya, biar lebih cepat. Nah, di sini saling terintegrasi. Oke, perhatikan. Nah, di sini baik itu nanti ada screen. Nah, baik itu ada screen, kemudian ada disk drive ya, kemudian ada keyboard di sini. Nah, nanti kalian akan belajar bagaimana mengintegrasikan apa sih yang namanya interface, room memory, kemudian RAM memory sama microprocessor ya. Nah, ini saling terkait nanti akan dikontrol namanya control bus ya. Kemudian ada juga istilah nanti address bus sama data bus ya. Ada yang tahu bedanya ROM sama RAM? Ada yang dari SMK-nya TI? Kalau ROM nggak bisa diubah, Bu. Cuma read only. Kalau yang ROM? Iya. Ya, oke. Ini siapa? Muhammad Reza Valevi ya. Erlan, Bu. Yang jawab Erlan, Bu. Yang jawab Erlan. Nah, coba. Ini nggak nunjukin wajahnya. Iya, oke. Jadi kelihatan Udah, nanti Bu. ya yang ininya. Nah, tadi apa? ROM sama RAM, Erlan? Kalau ROM read only memory cuma bisa dibaca, kalau RAM bisa baca tulis. Gitu. Terus Random apa lagi? access memory. Fungsi kelebihannya. Itu Oke. Nah, nanti ke depan di slide berikutnya kita akan belajar apa bedanya ROM sama RAM ya. Nanti di situ kita sama-sama belajar. Di sini akan enaknya manggil apa nih? Mistari atau Butari? Sama aja beda ya. Nanti tinggal kalian sesuaikan. Nah, di sini nanti juga ada belajar namanya microprocessor ya, di organisasi komputer. Oke. Nah,
Kemudian di slide berikutnya, organisasi komputer, kita lihat di sini contoh aspek dari organisasionalnya, baik itu dari teknologi hardware, perangkat antarmuka, kemudian teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol ya. Jadi kalau kalian belajar kalian jurusan informatika kan ya. Di situ nanti kalian lebih banyak belajar perpaduan antara sistem informasi dan teknologi informasi di dalamnya gitu ya. Di sini ada yang SMK-nya dari TI, multimedia mungkin ada? Saya TKJ Bu. TKJ. Belajarnya TKJ, apa aja dulu? TKJ juga. Oke. Ya nanti di akhir sesi mungkin bisa sharing ya. Kalian pelajari selama di SMK itu apa aja, coba nanti diceritain di teman-teman sini, oke? Gimana? Setuju ya? Sepakat ya? Oke. Kita lanjut dulu. Nah, di sini organisasi versus arsitektur ya. Kita bisa lihat kalau di organisasi yang kita tahu adalah di mana bagian yang terkait erat ya dengan unit-unit operasional ya. Contoh, kalau di organisasi yang kita tahu mungkin kita nanti belajar terkait teknologi hardware, kemudian belajar terkait perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol gitu ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan arsitektur komputer, itu di mana kita akan mempelajari bagaimana atribut-atribut sistem yang ada di komputer terkait dengan seorang programmer katakan ya. Contohnya misalnya kita bisa seorang programmer bisa men-set instruksi, kemudian bisa set aritmatika yang nanti yang mau digunakan modelnya seperti apa, metodenya, kemudian teknik pengalamatan baik itu nanti IP address dan lain-lain nanti kalian belajar di situ. Kemudian sama mekanisme yang ada di I/O ya, di input outputnya. Oke, kemudian, nah selanjutnya ada terkait organisasi sistem komputer ya. Nah di sini kalau yang kalian lihat ada apa aja? Ada hardware sama software ya. Oke, bisa diperhatikan. Nah di hardware software ini nanti keterkaitannya ada istilahnya instruksi set arsitektur. Maksudnya kita arsitektur yang kita rancang nantinya akan mengikuti settingan sesuai dengan prosedur yang ada di organisasi komputer gitu ya. Nah, contohnya di sini istilahnya ada compiler sama assembler ya. Ada yang tahu bedanya compiler sama assembler? Belum ya? Kalian belum sampai sana. Oke. Nah, di situ nanti berputar. Kalau compiler itu kita artinya mengcompile ya. Jadi instruksi-instruksi yang kita masukkan atau kita input ke dalam suatu program atau sistem, nanti itu akan biasanya ada istilahnya kalau kalian belajar Java itu namanya compiler. Nah, di dalam sistem komputer tersebut pun ada ada mekanisme yang harus melakukan compiler jadi ketika nanti menginstruksikan dari bahasa tingkat tinggi atau bahasa manusia menuju ke tingkat mesin, misalnya kalian mau masukkan mau akses ke BIOS ya, pernah akses ke BIOS kalian sebelumnya? Tahu ya? Belum? Nah, BIOS itu kita nanti akan Mistari informasikan visualisasi dari BIOS ya. Atau kalian kalau sekarang lagi terhubung dengan internet, selagi Mistari jelaskan ada istilah-istilah baru, kalian boleh cari dari Google langsung apa itu BIOS gitu. Tampilan image-nya nanti kalian search nanti kayak apa, itu juga bisa ya. Jadi di situ nanti rasa ingin tahu kalian nanti akan menjadi informasi knowledge-nya bertambah gitu ya. BIOS, nah itu nanti dia tugasnya adalah menerjemahkan nantinya antara apa yang mau kita lakukan atau setting di komputer
nanti akan diterjemahkan ke dalam bahasa mesinnya. Nah, itu perlu dikompil. Nah, ada juga istilahnya nanti assembler ya. Kemudian nanti dari situ, nah ini masih sifatnya software. Salah satunya itu tadi operating system yang kita tahu mungkin kalau dulu mungkin Windows XP. Kalau sekarang apa? Windows 10 ya. Windows 10. Berapa lagi? Windows 10. Kemudian Windows berapa yang sebelum 10? 8 ya. Kemudian ada Windows 7 dan seterusnya gitu ya. Nah, nanti dari compare sama assembler tadi akan diintegrasikan ke dalam hardware. Hardware inilah yang nanti akan membaca ya dari perintah-perintah yang udah kalian input. Contoh di sini nanti yang bekerja di hardware itu ya, contohnya satu adalah prosesor, kemudian ada memori, kemudian ada I/O system ya. Nanti dari itu kalian bisa lihat di sini ya layernya. Nah, layernya di sini yang pertama layer pertama ya di sini. Sebentar ini di sini ya yang layer pertama. Nah, di sini kemudian ada datapad dan kontrol ya. Jadi nanti dari prosesor memori nanti dia akan mengirimkan masing-masing sesuai dengan fungsinya di jalur datapadnya tadi, dikontrol dulu gitu ya. Nanti baru dilihat ada istilahnya namanya digital design. Nanti dari digital design disederhanakan dikirim ke sirkuit desainnya, baru nanti ada juga dikoordinasikan ke masing-masing transistor yang bekerja di dalam perangkat hardware tadi gitu ya. Nah, kemudian di sini ada istilah tingkatan-tingkatan abstraksi dari organisasi komputer itu sendiri ya. Yang pertama yang kita tahu itu application ya. Application software ya. SW ini maksudnya software ya. Kalau HW berarti hardware ya. Nah, application software di sini yang kita tahu apa? Yang kita bisa gunain sehari-hari itu adalah Microsoft Office ya. Contohnya ada Word, ada Excel ya yang kalian tahu di sini. Nah, kemudian dari application di sini ada pengkategorian tingkatannya lagi, di bawahnya ini adalah sistem ya. Nah, sistem software ini ada ada metode yang disebut namanya tadi ya, compiler sama operating system. Kalau compilers itu berarti komputer itu dia difungsikan sebagai penterjemah ya. Contohnya misalnya kalian input di Excel yang kalian tahu di application itu Excel misalnya 10 tambah 10 sama dengan 20 gitu. Nah, yang dikirim ke sistem itu yang dikompil itu adalah nilai dari 10 ditambah 10 tadi gitu ya. Nah, nanti dia akan menerjemahkan 10 ini kalau ke bahasa mesinnya berapa. Nah, nanti kedepannya kita mungkin juga belajar apa itu dari bilangan bilangan komputer kalau kita sebutnya. Jadi nanti kalian bisa tahu tingkatan-tingkatan cara perhitungan bagaimana komputer itu menghitung apa yang kita input. Jadi ternyata mereka nggak mengenal istilahnya 9, nggak mengenal istilahnya 8, tapi mereka mengenalnya itu mereka mengenalnya hanya 1 dan 0 gitu ya. Mereka hanya mengenalnya 1 dan 0 gitu. Oke. Nah, kemudian ini nanti yang menerjemahkan ada si compiler tadi ya, komputer sebagai penerjemahnya. Nanti di sesi berikutnya mungkin akan diajarkan dari sistem apa itu bilangan biner, bilangan heksadesimal. Itu yang akan nanti kita pelajari juga bisa ya. Kemudian di sini ada operating system ya, komputer sebagai mesin yang mengeksekusi program. Kemudian dia bisa menyimpan file, mencetak isi file ke printer, kemudian bisa berkomunikasi atau sharing antar komputer ya. Nanti dari sistem ini
bisa diturunkan juga ya. Ada namanya istilahnya instruction set. Ya, jadi operasi dasar yang dapat dilakukan. Contohnya di sini kita ingin tahu apa yang sedang dilakukan oleh komputer tersebut, kemudian di mana eksekusi itu nanti akan dijalankan, kemudian bagaimana data yang disimpan atau diambil dari memori ya. Kemudian bagaimana data akan dirubah agar bisa terlihat, maksudnya dilihat di materi, maksudnya gini, yang kita lihat di tampilan monitor itu nantinya akan sesuai dengan instruksi atau belum gitu. Misalnya kalau kalian melakukan sederhananya penjumlahan di Excel, nah kalau yang kalian tahu suka menghitung pakai formula gitu kan, kadang-kadang misalnya ada yang istilahnya not value ya, NA ya, pernah dengar ya, pernah lihat ya, kalau misalnya di Excel itu kalian salah melakukan masukan formula, biasanya kan dia tidak akan dikenal ya, di situ akan menjadi NA. Nah, itu pun salah satu dari instruksi set yang dimasukkan dalam kondisi misalnya belum benar atau false ya, di situ. Kemudian ada namanya komputer hardware, di sini terbagi menjadi 5 komponen ya. Ada namanya data pad, ada kontrol, memori, input sama output. Nah ini yang Ana akan jelaskan. Di sini tingkat-tingkat bahasa pemrograman di dalam organisasi komputer itu seperti apa ya. Jadi yang kalian tahu, yang kalian sekarang pelajari itu kalian tahunya apa? High level language program. Maksudnya apa? Bahasa tingkat tinggi ya. Bahasa tingkat tinggi ini yang kalian tahu apa? Yang kalian bisa rasain sekarang selain Microsoft Office yang bisa kalian pergunakan. Apa? Contohnya NetBeans ya, kalau kita belajar Java. Kemudian apa lagi? Ayo, boleh diem? Nanti kalau diem biasanya ngantuk. Oke. Apa? Ada Photoshop ya. Ada Photoshop itu termasuk dari apa? Bahasa tingkat tinggi belum? Bukan. Kalau dia namanya softwarenya, tapi dibuatnya itu pasti dari kumpulan formula yang ada di bahasa pemrograman. Ya. Nah, kalau misalnya bahasa tingkat tinggi ini, ya kalian tahu contohnya ya tadi ya. Jika di Excel kalian input nilai A itu misalnya contoh di sini kalau di sini kalian input 25, kemudian di sini B-nya kalian input 8 misalnya, kemudian nanti kalian ingin mencari tahu nilai dari C. C itu misalnya katakan perhitungan A dikali B, berarti 25 dikali 8. Nah, hasil C inilah yang kalian temukan di dalam Excel. Nah, itu yang disebut masih dikategorikan bahasa program tingkat tinggi atau high level language program ya. Nah, yang dikirim ke komputer ya, yang dikirim ke mesin komputer yang dihitung nanti akan dikirim, nama istilahnya dilakukan adalah compiler ya. Kita lihat turunannya di sini. Nah, compilernya di sini nanti akan menghubungkan dengan assembly language program ya. Contohnya di sini adalah FVR. Nah, di sini nanti dari compiler tadi dia hanya mengenal tadi 0 dikali 100, 0 kali 102, R2, R1. Maksudnya gini, yang di bahasa assemblernya ini yang mereka kenal itu hanya bilangan 4 tadi. Nah, bilangan ini nanti yang akan kita pelajari ya. Bagaimana menghitung nilai 25 ini kalau dibahasakan ke komputer berapa. Seperti itu. Nah, ini nanti akan dilakukan compiler namanya. Nanti dari situ akan dilakukan assembling ya. Assembling di sini nanti dikirim ke dalam namanya machine language program ya. Masih contohnya bisa kita tahu FVR di sini. Nah, mereka akan mengirimkan bilangan-bilangan 0 dan 1. 0 dan 1 ini punya makna ya, punya arti.
punya perhitungan sendiri di masing-masing kebutuhan yang dikirimkan ke antara dari input yang diinput oleh manusia ke dalam program komputer gitu ya. Nah ini contohnya di sini ada 000 1001. Nah ini nanti kalau diterjemahkan jadi bahasa apa? Misalnya A ini nilainya kalau di bahasa mesin taunya hanya mengenal 000 1001 seperti itu. Jadi dia nggak mengenal apa itu 2, apa itu 5, dia nggak mengenal gitu ya. Kemudian nanti dari mesin ini nanti diinterpretasikan istilahnya. Diinterpretasikan sesuai dengan spesifikasi yang telah diinput. Contohnya di sini ada istilahnya control signal spesifikasi gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian oke kita lanjut dulu. Nah, di sini ada namanya struktur dan fungsi ya. Struktur dan fungsi di sini kalau kita bicara struktur berarti apa? Kalau di dalam suatu rumah itu struktur apa contohnya? Tiang ya. Apalagi? Fondasi, Gimana? fondasi rumah. Fondasi rumah ya. Strukturnya yang dibangun, arsitekturnya gitu ya. Nah, struktur ini kalau kita bahasakan kumpulan dari komponen yang saling terhubung ya. Seperti itu. Fungsinya di sini bisa mengoperasikan dari setiap komponen sebagai bagian dari struktur gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat bagannya gambar ya. Di sini komputer itu terdiri dari peripheral perangkat elektronik, kemudian ada namanya command line ya. Command line ini nanti akan diintegrasikan ke apa saja tadi yang ada di sistem bus. Baik itu berupa input outputnya. Input output ini kan banyak ya macamnya ya. Kalau input apa contohnya? Inputan. Berarti yang kita ketik di dalam touch laptop atau yang di dalam keyboard ya. Kemudian masukannya misalnya berupa scanner, foto ya. Inputan misalnya audio suara yang kalian rekam, itu salah satu dari inputan. Kalau output berarti yang kalian lihat sekarang contohnya. Kalian bisa menyaksikan slide yang saya tampilkan di sini, itu salah satu dari output yang dikerjakan oleh si komputer tersebut gitu ya. Nah, kemudian di sini ada namanya main memory ya, memori utama kayak tadi ya. Apa bedanya RAM sama ROM ya. Jadi di memori itu ada media penyimpanan yang sementara sifatnya, ada juga yang menetap gitu ya. Kalau yang contohnya yang sementara fungsinya apa? Yang kalau kalian tahu. Kok di laptop kalian ada kenapa dibagi partisi antara C sama D sama E misalnya. Contohnya kenapa? Ada yang tahu? Enggak ya. Ulang Bu, tadi apaan? Nah, kenapa bedanya kalau di laptop kalian atau di komputer kalian itu ada media penyimpanan C sama D? Kenapa? Kalau C itu buat sistem, kalau D buat data Bu. Oh gitu. Kalau C itu dia larinya nanti kemana penyimpanannya? Dia tetap atau sementara? Dia tuh Gimana? tetap kayaknya Bu. Yang Soalnya di C? sistem. Iya, soalnya sistem dia. Oh, nah ini yang mungkin kita ilmu baru ya. Di sini saya akan sharing kalau bedanya C sama kenapa kalau kalian beli laptop itu kan harus diformat ya. C-nya berapa kapasitasnya, D, kemudian apa mau dibagi sama E juga, atau bahkan F kalau misalnya ada, kalau kalian memorinya besar ya. Nah, kalau yang C ini itu sifatnya sementara ya. Karena di sistem ini tampungannya dia jadi kalau kalian nanti melakukan format di komputer, C ini biasanya akan ikut terhapus data-datanya karena sifatnya adalah read only memory aja. Jadi kayak sifatnya sementara gitu. Nah, tapi kalau kalian melakukannya di partisi misalnya penyimpanan file di D, di E, bahkan di seterusnya, itu biasanya memang itu tetap dia akan tersimpannya di hard disk. Nah, penyimpanan ini kan hard disk kan sekarang udah teknologi terbarunya apa yang kalian tahu?
Selain HDD yang terbaru adalah SSD. SSD. Nah, jadi yang sekarang lagi tren adalah laptopnya udah SSD belum? Pasti selalu ditanya seperti itu kan? Ya, iya nggak? Iya. Bedanya sangat sangat jelas banget ya. Kalau HDD itu memang mungkin kalian bolehlah harddisknya itu 1 tera, tapi dalam sisi kecepatan memorinya kalian masih di bawah 2 ya. Di bawah 2 giga. Nah, itu biasanya akan memperlambat kinerja rutinitas kalian ya dalam melakukan mengoperasikan komputer atau menjalankan rutinitas sehari-hari. Nah, kalau misalnya yang terbaru SSD itu apa bentuknya? Kalau HDD kan dia terbuatnya dari apa? Dari kepingan besi. Keping besi apa? Besi tua, bukan? Dari apa? Ayo. Nah, ya dari kepingan ya, dari lempengan kayak tembaga gitu ya, besi tembaga. Nah, tapi kalau yang SSD dia berupa apa? Chips ya. Nah, kalau PCB. SSD itu dari chips. Nah, chips inilah yang memiliki kapasitas kecepatannya yang berapa? Bedanya HDD sama SSD ada yang tahu? Perbedaan kecepatannya berapa kali? Oke, nanti kalian coba sambil ini ya, sambil googling ya. Kalau misalnya ada saya tanyakan, kalian boleh langsung cari googling, langsung bisa kalian jawab. Jadi perbedaan kecepatan antara SSD sama HDD ya, itu 10 kalinya ya. Bayangin, kalian kalau udah 10 kali seperti itu, kayak lomba lari aja. Kalian lomba lari dari BSD ke Blok M ya, itu dalam waktu berapa jam ya. Kalau misalnya di perbandingannya 1:10, udah berapa waktu yang kalian hemat gitu ya. Itu salah satu contohnya. Ini hanya analogi aja ya. Oke. Nah, kemudian jadi memang kalau misalnya nanti kalian kan ini calon-calon jadi ahli IT kan, ya kan? Nah, nanti mungkin akan ditanya, kalau nanti akan ditanya kalian di luar sana, kamu ahli IT ya? Oh iya. Nah, biasanya kalau ahli IT itu dianggap sebagai ilmunya pasti udah mapan, udah tingkat dewa, biasanya gitu. Sampai benerin AC pun mungkin manggil kalian kali ya. Benerin AC, benerin kipas angin seperti itu. Gimana, Erlan? Jangan senyum-senyum aja, Erlan. Oke. Iya Bu, biasanya banyak yang nanya kayak gitu. Gitu ya? Bisa servis berarti- komputer? Iya, dipanggilnya tukang servis komputer ya. Lumayan kalau dapat duit. Lumayan. Iya. Lumayan buat beli bakso 1 gerobak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang perempuannya mana nih? Kok suaranya anteng-anteng mana? Tadi ada Kak Kartika, ada siapa lagi? Mana? Yang lain? Ada yang keluar tadi ya? Zulfa? Mana Zulfa? Hadir, Bu. Hadir. Oke, nanti akhir sesi kita kenalan ya. Ini nggak apa-apa, kita fokus di materi dulu. Biasanya kalau diem nggak ngerti, Bu. Oh gitu. Kalau diem biasanya antara dia lagi makan atau lagi nonton drakor ya? Enggak ya? Oke. Di sini perempuannya berapa orang? 2 kayaknya, Bu. Ayo. Udah kenalan kan kalian belum? Di sini ada Zulfa ya. Zulfa, Kartika. Tadi Kartika udah login. Kemana sekarang? Oke, nggak apa-apa ya. Mungkin ada trouble dari sisi jaringan. Nah, oke, kita lanjut dulu lagi ya di sini. Nah, di sini tadi kita sampai sini ya, sistem bus ya. Ada main memory. Nah, jadi kalau misalnya nanti kalian ke depannya misalnya ada yang minta saran, atau kalian ingin beli spek laptop yang bagus, usahakan itu sudah SSD karena kedepannya kebutuhan kalian nanti dalam bekerja, dalam belajar itu sangat dibutuhkan kecepatan, efisiensi waktu ya. Jadi
meskipun nanti SD-nya itu hanya 500 giga ya, atau dibanding hard disk yang 1 tera. Nah, itu masih lebih tinggi, lebih bagus adalah yang SSD yang 500 giga gitu ya, dibanding hard disk yang 1 tera gitu. Karena yang mempengaruhi itu adalah nanti bisa upgrade prosesornya dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kemudian nanti di sini akan terintegrasi dari CPU tadi, ada namanya internal system bus ya. Nah, sistem internal bus ini dia ada terbagi menjadi 3, ada ALU, ada control unit, sama register ya. ALU ada yang tahu singkatannya? Apa? Arithmetic logical unit. Logical unit. Apa? Ya, itu apa? Dia fungsinya sebagai apa? Penerjemah itu sih Bu, yang tadi yang angka-angka itu. Yang angka-angka tadi, yang 0101 gitu ya? Ya. Gitu. Oke. Nah, kemudian kalau ada istilahnya, oke nanti kita belajar ya fungsi-fungsi masing-masing. Nah, ada namanya control unit. Kemudian ada namanya register. Register tahu apa? Bentuknya udah pernah lihat? Dia kayak memori juga ya? Belum. Register itu belum ya? Oke, sambil di searching boleh di Google. Nah, nanti yang dari struktur dan fungsi ini, nah ini masih lanjutannya ya. Oke, ini yang tadi lanjutannya yang gambarnya mirip ya tadi ya ke sini. Nah, nanti di sini punya fungsinya masing-masing dari setiap komponen komputer tadi ya. Komponen sini masing-masing ada CPU, kemudian dari CPU diintegrasikan ke sistem bus memori, main memory. Dari sistem bus tadi dilakukan bridge ya. Bridge itu tahu apa? Pemetaan ya, dilakukan pemetaan atau pembagian nanti mana yang input output jalurnya yang mana, kemudian nanti dikirimkan ke masing-masing peripheral yang atau device si input output tadi ya. Gitu. Nah, kemudian di sini ada definisi komputer tersusun atas beberapa komponen penting ya, seperti CPU, memori, perangkat I/O. Nah, kemudian setiap komponen saling berhubungan membentuk kesatuan fungsi gitu ya. Seperti itu. Kemudian nah ini untuk yang struktur komputernya. Oke. Nah, struktur komputernya di sini tadi ya, CPU atau Central Processing Unit biasanya memang melakukan pengontrolan ya. CPU ini yang kita tahu melakukan pengontrolan operasi komputer dan juga melakukan pusat pengolahan fungsi-fungsi komputer ya. Kemudian ada yang namanya I/O ya, memindahkan data ke lingkungan luar atau perangkat lainnya. Jadi input output ini sangat penting. Makanya kalau kalian melakukan, kenapa kalian kalau misalnya beli hardware ya, contohnya misalnya kalian beli speaker Bluetooth aja ya, kalian harus melakukan update driver nggak kira-kira kalau speaker Bluetooth? Kalau speaker Bluetooth enggak Bu. Enggak, karena biasanya dia hanya hardware yang repair aja ya. Iya. Kalau speaker Bluetooth dia hanya melakukan repairing ya, pengenalan Bluetoothnya tadi. Kalau misalnya yang driver, contohnya kalian beli USB ini ya, apa? GPU Bu. Beli Graphic card. ya, Biasanya diupdate. ya dia minta driver terbarunya. Terus kemudian dia bisa, contohnya apa lagi? Kalian misalnya kayak LAN card ya, LAN card juga kan butuh apa? Butuh update drivernya dulu, baru bisa dipakai. Gitu. Udah tahu teknik cara update driver? Tahu Bu. Oke, nah cara update driver kalian udah ada yang tahu di sini? Udah Bu. Udah. Oke, biasanya nanti dia akan mendeteksi dulu ya, mendeteksi ini ada perangkat baru, kemudian minta di install drivernya atau diupdate drivernya gitu ya. Kemudian ada namanya memori utama, berfungsi sebagai penyimpanan data ya. Kemudian ada namanya system interconnection,
dia menghubungkan antara si CPU tadi, kemudian antara memori utama, sama juga menghubungkan ke I/O-nya gitu ya. Nah, kemudian di sini masih kita berbicara terkait struktur interkoneksi CPU tadi ya. Nah, dari I/O device di sini kita akan membagi-bagi ke dalam namanya CPU ya. CPU ini terbagi menjadi 2 ya. Ada arithmetic logical unit yang sistemnya menggunakan control circuit di sini ya, control unitnya atau program control unit. Nah, kalau kita lihat ya panah-panahnya di sini, ada yang tahu MBR itu apa? MBR? Nah, coba kalian googling MBR di Buffer register, Bu. Nah, oke, itu siapa Itu tadi? hard disk kan, Bu? Zulfa. Iya, Bu. Apa? Memory buffer register. Ya, buffer ya. Di sini kalau kalian perhatikan ya, ada I/O sama penghubungnya ke main memory. Jadi sebelum ya katakan input ya apa atau output device ini sebelum diterima oleh si memori misalnya ya, kalian melakukan melakukan LAN-card ya. LAN-card di sini kalian melakukan instalasi ya, kalian cocokkan dulu dengan update driver. Nah, biasanya sebelum kalian menampung ke dalam suatu memori utama, biasanya kan dia akan melakukan buffering atau dia melakukan penampungan sementara di sini. Nah, si CPU ini ya, dia akan mengirimkan apa saja yang harus dilakukan ya atau dieksekusi di MBR ini sebelum dikirimkan ke main memory. Jadi dia hanya sifatnya MBR ini hanya sementara gitu ya. Nah, kemudian di sini ya si arithmetic logical circuit tadi ya berupa sirkuit itu jadi kayak kalau kalian pernah bongkar CPU kan ya? Pernah, Bu. Gimana? Pernah, Bu. Nah, di dalamnya kan banyak sirkuit ya, banyak sirkuit. Ya, Bu. Nah, di situ nanti dia akan melakukan temporary savingnya dulu, penyimpanannya secara temporary sebelum nanti dikirim ke memori utama. Tujuannya apa? Karena kalau misalnya di temporary ini kalian bisa melakukan misalnya nih katakan jadi nggak langsung tujuannya ke memori utama, jadi kayak harus dilakukan data pad dulu gitu. Di situ dia melakukan pembagian input suara ini nanti akan mengecek yang ada sudah diterima sama si mesin komputer ini atau belum gitu ya. Sebelum, jadi memang kalau di dalam di dalam laptop atau CPU kalian, makanya difungsikan MBR ini bisa dikatakan di memori yang sifatnya masih temporary. Jadi hanya penampung atau bridge-nya aja, dia hanya sebagai penjembatan aja gitu ya. Oke, kita ini dulu ya. Nah, di sini kalau tadi ya control unit itu yang kita tahu mengontrol operasi CPU dan mengontrol komputer secara keseluruhan ya. Kemudian ada istilah ALU tadi ya, arithmetic and logic unit. Dia bisa membentuk fungsi-fungsi pengolahan datanya yang sifatnya tadi aritmetik, pemrograman, kemudian perhitungan-perhitungan yang dikirim dari input tadi nanti akan diproses oleh si tadi ya. Kemudian ada namanya register, dia sebagai penyimpanan internal bagi CPU. Ada juga namanya CPU interconnection, berfungsi menghubungkan seluruh bagian dari CPU gitu ya. Nah, kemudian di sini ada namanya fungsi komputer ya. Fungsi komputer di sini ada pengolahan data, ada fungsi operasi penyimpanan data, fungsi operasi pemindahan data, sama fungsi kontrol unit ya. Nah, di 4 ini, fungsi-fungsi komputer ini akan dibagi sesuai dengan
fungsinya masing-masing. Contohnya kalau kalian perhatikan di sebelah kanan ini ya, ada namanya source and destination of data ya. Di sini ada panah dua arah, jadi dia saling transceiver sama receivernya ya. Di sini ada istilahnya movement equipment. Equipment tahu maksudnya? Ada yang tahu? Alat-alat. Alat ya. Nah, perpindahan alat-alat ini nanti sebelum menjadi data nanti dia akan dilakukan kontrol mekanisme pengontrolan ya. Dari di sini nanti dikontrol, dia akan dibagi ya antara si data processing device sama si memory device-nya tadi ya. Jadi antara data sama memori itu dipisahkan. Kemudian kalau pemindahan data, nah yang melakukan di sini adalah dari perpindahan fungsi tadi ya, I/O tadi. Nah, nanti yang bekerja hanya sampai kontrol mekanisme kontrol aja di sini. Jadi dia belum melakukan data processing device, belum melakukan pemilihan device memorinya. Karena dia baru di sini melakukan pemindahan datanya, dia mau diapakan gitu ya. Dan sini fungsi penyimpanan data. Nah, kalau penyimpanan data biasanya dia berpusat dari movement tadi ya, kemudian kontrol mekanisme yang tadi, dan dia bisa membaca ke memori, dia bisa menyimpan ke memori device tadi, gitu ya. Seperti itu. Kemudian kalau fungsi operasi pengolahan data di sini berarti terpusat udah bukan jalurnya berbicara terkait alat-alat yang input out tadi, tapi dia sudah melakukan pengolahan data ya dari memori device tadi, kemudian nanti dilakukan kontrol mekanisme pengontrolan yang seperti apa di dalam pengolahannya, baru nanti dilihat data ini nanti prosesnya akan seperti apa ya. Betul. Oke. Nah, ini untuk pengolahannya sama ya. Jika di sini berkaitan dengan memori data, kemudian kalau misalnya nanti pengolahan data itu ada yang salah, bisa dibagikan ke tahapan movement equipment tadi gitu ya. Oke. Nah, di sini untuk yang di pertemuan 2 kita juga belajar apa itu evolusi dan kinerja komputer ya. Sama seperti halnya mungkin kita dulu ya. Kalau kalian belajar sejarah, pasti kan kalian belajar terkait evolusi, bagaimana manusia itu berevolusi gitu ya. Ini katakan ini manusia yang berevolusi. Nah, komputer pun sama ya. Di komputer tersebut melakukan revolusi seiring waktu sesuai dengan generasi pada saat itu ya. Di sini yang generasi pertama ya yang kita tahu itu muncul di tahun 46 sampai 57 ya. Nah, di sini kita taunya namanya bahasa rakitan, kemudian bahasa untuk yang di vakum tuh, vakum ini maksudnya dulu kalau zaman dulu tuh kita taunya apa? Komputer itu komputer raksasa ya, micro komputer ya. Yang kita tahu, nah itu masih menggunakan tabung apa? Tabung? Halo? Kita menggunakan tabung tabung hampa ya biasanya kalau kita sebut. Nah itu dia bisa melakukan instruksi sebesar 40.000 instruksi per detiknya ya. Jadi masih bisa dikategorikan mungkin saat itu sangat lambat ya. Nah kemudian seiring waktu muncul generasi komputer, itu generasi kedua ya. Kita udah nggak bisa udah nggak pakai tabung hampa lagi, tapi kita bisa udah menggunakan transistor ya. Dari transistor itu bisa menghemat ya. Di situ sudah lahir ya namanya bahasa tingkat tinggi yang kita tahu, Fortran atau bahasa COBOL ya begitu. Dia bisa hanya melakukan kompilator aja, melakukan kompilasi. Nah, dia menggunakan transistor saat itu. Kemudian di sini prosesornya pun masih paralel, jadi masih membagi-bagi ya, jadi nggak terpusat.
Jadi kecepatannya sangat tidak bisa dimaksimalkan saat itu gitu ya. Tapi dari sisi pengiriman instruksi dari sharing komputer, dia sudah bisa menghemat waktu ya. Di sini bisa meningkat 200.000 instruksi per detiknya gitu ya. Kemudian kita baru bisa mengenal sistem operasi itu di generasi komputer ke 3 ya. Di situ dulu kita sudah mengenal namanya IC atau Integrated Circuit ya. Nah, dulu di generasi ketiga kita udah mengenal istilah namanya CASE ya. CASE tahu ya kalian ya. Kalau kalian buka browser, terus pertama kali itu nanti akan ditampung ke dalam case tadi ya, atau CACE ya kalau ngomong ya bahasa ininya. Nah, case ini sifatnya dia bisa menampung. Jadi kalau kalian kalau akses ke laptop ya, buka browser, buka Detik untuk pertama kalinya ya, buka detik.com untuk pertama kali, biasanya kan akan loading agak lama. Tapi ketika kalian mengakses kedua, ketiga dan seterusnya, itu akan lebih cepat ya, karena dia sudah disimpan ke dalam case tadi gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian di generasi keempat ya, di sini udah di era tahun 72 sampai 77 kita udah mengenal dulu namanya Apple ya. Tapi dulu bukan Apple yang sekarang kita rasain. Apple dulu masih sifatnya yang LLI ya. Kemudian sudah ada terobosan IBM tapi yang versi PC-nya dulunya. Nah kemudian di sini terobosannya dia udah makin tinggi lagi ya. Di sini di generasi keempat itu ada namanya microprocessor ya. Kita sebut dengan PC ya. Seperti itu. Yang tadinya IC sekarang menjadi LSI atau Large Scale Integrated Circuit ya. Kemudian di generasi berikutnya, generasi kelima, yang kita tahu ada Pentium 4, kemudian sampai sekarang ya, generasi kelima kan, yang kita tahu kayak Core i3, Core i apalagi ininya i5 ya, i7 sama i9. Gitu. Dan dia pakainya kalau untuk yang generasi keempat ini itu VLSI ya, Very Large Scale Integrated Circuit ya. Nah kemudian kayak ini untuk gambar-gambarnya ya, ini yang dipanggil namanya tabung hampa udara ya. Dia jadi bertujuan sebagai penguat sinyal ya. Ini ciri khas dari komputer generasi pertama. Nah, seperti ini ya gambar dari vacuum tube-nya ya. Ini difungsikan sebagai komponen penguat sinyal ya. Dia kalau kita lihat ini terbuatnya dari kaca ya. Dia punya kelemahan. Contohnya di sini mudah pecah, mudah menyalurkan panas. Nah, makanya komputer dulu itu nggak bisa tahan untuk jangka lama ya. Di sini cepat panas kondisinya. Nah, makanya dia dinetralisir oleh komponen lain sebagai pendingin ya. Nah, seperti ini ya. Jadi komputer elektronik dunia yang pertama itu ada, nah istilahnya namanya ENIAC ya, ENIAC atau Electronic Numerical Integrator and Computer ya. Itu tahun 46 ya. Nah, di sini kumpulan dari tabung hampa ada 18.800. Nah, bayangkan satu komputer aja ada 30 ton. Kalian yang sekarang kalian punya berapa kilo atau berapa gram? Berapa kilo yang di laptop kalian? 1,5 kilo. 1,5 kilo. Oke, nah bayangin ya kalau dulu tuh kalian hidup di era zamannya dia ya, di tahun 1946 itu 30 ton. Bayangin kalian butuh berapa space tempat ya untuk mengoperasikan komputer ya, saking begitu besarnya ukurannya. Jadi dia tuh kayak udah ruang kelas sendiri gitu ya.
Kira-kira kalau sebesar itu kalian udah bisa buat apa? Untuk luas ukuran ruangan sebesar itu. Apa kira-kira? Bikin rumah, Bu. Bikin rumah. Bikin kontrakan Dirongsokin, ya. Bu. Dirongsokin. Kita bisa bikin kontrakan ya kalau seluas ini ya. Oke. Gak apa-apa ya, nggak usah serius-serius di sini. Karena kita metode belajarnya online juga ya. Nah, di sini bayangkan dia juga butuh daya listrik sebanyak berapa? 140 kilowatt ya. Kemudian mampu melakukan 5.000 operasi penambahan per detiknya. Kemudian, nah ini ada namanya EVAC ya. Ini lebih sederhana lagi, dikecilkan ya. Ini tahun 52 ya. Nah, ini mesin apa? Von Neumann ya. Von Neumann ini dulu diterapkan pada komputer EIS ya. Nah, EIS di sini kalau kita lihat sama ya fungsinya, dia sudah mengenal ada namanya memori, ada control unit, ada ALU. ALU ini sebagai akumulator yang terdiri dari inputan sama nanti menghasilkan output ya di sini. Nah, arsitektur von Neumann di sini menggambarkan komputer dengan 4 bagian. Yang pertama ada ALU tadi ya, unit control, memori, dan alat masukan dan hasil. Nah, bagian ini disebut oleh bagian satu ini ya, satu cycle ini disebut panggilannya bus kita dulu istilahnya gitu ya. Nah, kemudian ada namanya format memori EIS lah biar gampang ya. Nah, di sini terdiri dari 1000 lokasi penyimpanan ya, yang disebut word. Masing-masingnya terdiri dari 40 digit biner atau bit ya. Bit itu singkatan dari digit biner ya. Baik data maupun instruksi berupa format biner yang akan disimpan di sini ya. Jadi yang dia tahu di sini bit ini sebagai penanda ya. Nah, kalau kita mau mengirimkan instruksi misalnya 0 ya, 8, 20, 28, 39. Nah, ini dilakukan instruksi mereka. Ya. Di sini misalnya 20, nanti dilihat instruksinya dia akan kemana gitu ya. Nah, ini bisa kita lakukan selanjutnya. Nah, untuk di sini untuk unit logical aritmatikanya ya, di sini ada istilahnya AC sama MQ. Ada yang tahu AC sama MQ apa maksudnya? Ayo, siapa yang mau coba googling? Gimana? Muhammad Farul? Oke. Nah, di sini ya. Sebentar. Oke. Nah, di sini si akumulator di sini dia akan mengirimkan nanti berupa rangkaian logical aritmatikanya ya di ALU tadi. Nah, nanti dia akan diterjemahkan ke dalam buffering, nanti akan dikirim ke perangkat input outputnya. Nanti juga dikirim ke dalam unit kendali programnya. Ada IBR, ada IR, kemudian ada rangkaian kontrol ya di sini. Kemudian dilihat juga memori utamanya di sini ya. Terlihat dari instruksi data yang dikirimkan gitu ya. Nah, di sini ada istilahnya namanya data transfer ya kalau di instruksi komputer. Data transfer ini berarti dia bisa memindahkan data ya di antara memori dengan register-register ALU tadi ya, atau di antara dua register ALU ya. Nah, kemudian unconditional branch ya di sini dia bisa mengeksekusi instruksi-instruksi dalam urutan memori ya. Kemudian bisa diubah menjadi suatu instruksi cabang. Ini memudahkan operasi yang berulang ya di sini. Kemudian
ada namanya conditional branch ya. Cabang dapat dibuat tergantung pada suatu kondisi ya. Memungkinkan titik-titik keputusan. Kemudian ada istilah arithmetic ya, operasi yang dibentuk sama tadi ya, si A tadi, sama address modify ya di sini. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi masih di era tahun 1940-an ya, 46. Nah, yang di komputer komersil itu sudah sudah mulai diperkenalkan pada tahun 1950 ya. Dianggap sebagai tahun kelahiran industri komputer dengan 2 buah perusahaan. Dulu kita tahunya namanya Sperry dan IBM ya. Yang eksis sampai sekarang yang terkenal itu lebih dikenal adalah namanya IBM ya. Kalau Sperry ini usianya dia tidak selama seperti IBM ya. Jadi memang yang melakukan terobosan terus-terusan itu adalah si IBM itu ya. Kemudian dia membentuk korporasi komputer untuk membuat komputer secara komersil ya. Nah, mesin pertamanya disebut UNIVAC ya, Universal Automatic Computer. Nah, ini yang dikeluarkan oleh si IBM ya. Nah, ini seri-seri IBM-nya bisa kita pelajari dari IBM 701 ya. Di sini bisa dilihat dulu masih menggunakan tabung hampa, kemudian lanjut di revisi ke 704 ya. Di sini sudah menggunakan teknologi memorinya udah pakai basis core ya. Alhamdulillah. Nah, kemudian ukuran memorinya dulu masih sifatnya kilobyte ya. Jadi dulu itu belum bisa mengenal namanya gigabyte ya, megabyte dulu belum ada. Dia hanya baru sampai basisnya kilobyte ya. Itu pun kecil. 4 sampai 32 gitu ya. Kemudian seiring waktu di sini dia melakukan IBM ini melakukan terobosan-terobosan ya. Mulai dari menambah jumlah register dan lain-lain. Bisa diperhatikan dari komputernya di sini ya. Di sini kalian bisa lihat. Oke. Kemudian nah ini komputer untuk generasi kedua dia sudah menggunakan ini ya, bahan bakunya dari basic, collector sama emitter ya. Ini gambarnya bisa kalian lihat sini berupa punch card ya dipanggilnya. Oke. Nah, untuk yang hari ini kita belajar sampai untuk revolusi revolusi komputer ya, itu di generasi pertama ya. Nanti untuk selanjutnya akan diputar via video ya di minggu depan lebih ringkas lagi. Akan kita lihat bagaimana revolusi ketika dari generasi pertama sampai generasi sekarang mungkin generasi ke-5 ya, bukan generasi ke-4 tapi generasi ke-5 yang bisa kita rasain sampai sekarang ini ya. Sampai situ. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum kita nanti ke sesi selanjutnya. Gimana? Bu, saya mau tanya, Bu. Siapa yang nanya? Asbak dulu, Asbak. Oh, iya, udah. Ini Bu, apa? Komputer ENIAC yang 30 ton tadi tuh kegunaannya apa, Bu? Yang mana? Yang ENIAC yang beratnya 30 ton itu, Bu. Ini ya. Ini bisa terlihat. Nah, di sini yang beratnya sampai 30 ton, coba kalian bayangkan dulu tugas fungsi komputer itu kalian biasanya tahu untuk apa? Kalau untuk generasi pertama, dulu yang dihadapi orang-orang dulu apa? Selain dari pemerintahan tadi, bagian yang bisa kalian eksplorasi adalah di bidang militer biasanya, ya. Jadi orang-orang ilmuwan dulu, ya,
ilmuwan dulu itu melakukan terobosan-terobosan butuh. Jadi gini, dulu itu ya, kenapa ilmuwan, sebenarnya gini, mereka dulu punya case problem, mereka melakukan pekerjaan rutinitas sehari-harinya itu selalu menggunakan kertas ya. Kemudian mereka pun berhitungnya secara manual. Kemudian di situ mereka dari sisi pemerintahannya pun dari bidang militer belum mengenal namanya komputasi atau perhitungan yang secara otomatis gitu ya. Nah, isi-isinya di sini mereka melakukan penelitian dari setiap tahunnya ya. Jadi sebenarnya mereka melakukan penelitian ini untuk kebutuhan baik itu dari sisi militer ya, kemudian dari sisi pekerjaannya mereka ya. Dulu komputer sama telepon, lebih dulu telepon kan ya. Nah, di situ mereka mengalami kebocoran data katakan melalui pesawat telepon ya. Jadi data-data yang sifatnya secure ya, yang sifatnya harusnya itu rahasia, tapi mudah bisa dideteksi oleh sekutu dulunya. Nah, di situ makanya mereka melakukan terobosan, apa yang kira-kiranya bisa mengirimkan data selain dari telepon yang bisa sampai ke tujuan si penerima dengan aman ya. Terus mereka melakukan komputasi di situ, kebutuhan seiring waktunya harus terpenuhi ya kan, dari sisi di negara tersebut. Maka muncullah, karena dulu kan eksperimennya yang mereka tahu, mereka menggunakan alat-alat yang ada ya, sampai dikumpulkan seluas itu karena hasilnya pun memang mereka melakukan penelitian untuk bidang militer ya, bidang pemerintahannya mereka seperti itu, kebutuhan yang sifatnya universal gitu ya. Tapi seiring waktu karena mereka punya kebutuhan makin kompleks lagi ya, makanya komputer itu disusutkan baik berupa ukuran, berupa perangkat I/O-nya dan seterusnya seiring revolusi berjalan seperti itu ya. Gimana? Nggak kebayang ya kalau 30 ton kemudian ada suatu event forum mereka dulu, kemudian mereka harus bawa 30 ton itu. Iya, dulu belum ada istilahnya mungkin seperti sekarang ini ya. Kalian bisa lihat saya bisa lihat kalian dalam hitungan berapa jaraknya. Ribuan kilo ya, sampai memang dengan demikian mudahnya gitu. Bayangin kalau orang-orang dulu untuk berkomunikasi di pemerintahan saja mereka sangat kesulitan, harus datang ke tempatnya dulu dan seterusnya gitu ya. Di situ mereka berkelompok melakukan penelitian pada akhirnya sampai terciptanya revolusi komputer yang mereka terapkan. Itu ya. Gimana? Saya mendengar suara Shopee tadi. Saya, Bu. Oke. Bu mau nanya dong. Itu kan komputer setiap generasi kan ada tuh. Itu kalau yang dari zaman dulu masih ada nggak sih museumnya, Bu? Kalau untuk Yang museumnya, dimuseumkan setahu gitu. saya masih ada. Ada, masih. Tapi memang tidak terpusat. Biasanya mereka salah satu contohnya ya di Amerika itu mereka mendirikan museum ya, bagaimana mereka mengenalkan ini komputer generasi pertama, kedua dan seterusnya, tapi memang tidak di dalam suatu tempat. Jadi mereka jadi tujuannya memang agar tapi tidak disatukan tempatnya, jadi nggak semuanya itu dimuseumkan, jadi ada yang memang dirahasiakan tempatnya seperti itu gitu. Kalian kalau misalnya nanti coba nonton di YouTube
itu revolusi komputer di museumnya itu dia nggak semuanya gitu, nggak semuanya dipajang, tapi hanya yang kira-kira yang bisa layak dipajang sama yang tidak gitu. Karena kan memang jika dimuseumkan itu kan berarti harus dirawat dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi tidak diperlihatkan seluruhnya, jadi yang kira-kira yang masih bisa layak di museum itu di mana, dan sisanya biasanya disimpan seperti itu ya. Gimana? Kayaknya kalau yang 30 ton itu nggak mungkin di museum kan deh Bu, ditaruh di bawah tanah. Di bawah tanah Iya. gitu, jadi periferalnya nggak dipecah-pecah gitu ya. Nggak bisa dibawa juga sih kayaknya. Kenapa? Kan dia kalau kita lihat di situ kan dia banyak lemari ya. Tapi kayak ya nggak mungkin aja sih dibawa, maksudnya dibawa ke suatu ruangan itu kayak rumah gitu, nggak mungkin kayaknya. Soalnya kan ini buat militer gitu, biar rahasianya rahasianya nggak ada orang tahu gitu. Nah, tapi seiring perkembangan ya. Boleh bantu jawab nih Bu, lagi Google. Ya. Ini apa? Silakan. Barusan saya cari tentang museum yang ENIAC ini 30 ton, itu ada Bu, nama museumnya Toward Museum Yeah. Toward. Itu terus? adanya di Philadelphia. Iya, Museumnya di Philadelphia. Filipina, Thailand. Philadelphia, City of Philadelphia. Oke. Kemudian apa lagi informasi? Kota di Amerika. Pokoknya museum ENIAC ini ya. Oke, itu salah satunya ya. Kalau nggak apa-apa, kalian coba eksplorasi via YouTube untuk menambah wawasan kalian ya. Jadi nanti sebentar. Oke. Oke. Sebentar ya. Saya minta waktu 2 menit sebentar. Oke, halo, tes. Kita lanjut lagi ya. Ya. Bu mau nanya lagi Bu. Oke, yang kalian dapat apa lagi informasinya selain itu? Kan dulu kan saya pernah belajar DARPANET sama ARPANET, itu nanti dipelajarin lagi nggak? Oh, untuk yang itu, di situ kita hanya generalnya aja kita pelajari, ya. Masih ingat ya ternyata ya DARPANET, ARPANET ya. Kayaknya apa yang DARPANET itu yang terciptanya internet kayaknya. Seingat saya sih. Iya. Nanti kita belajar di situ nanti revolusinya si komputer ya. Mungkin nanti karena kan kita mengikuti perkembangan zaman ya. Nah nanti di sini sejarah komputer dan seterusnya, arsitekturnya kita angkat lebih kekinian ya. Jadi kita mengenal di awal-awal sesi ini, di awal-awal pertemuan, itu kita katakan 30% atau 25%-nya kita flashback ke sejarah komputernya. Nanti sisanya kita lebih mengenal organisasi komputer itu seperti apa dan arsitekturnya yang saat ini dan mungkin continue-nya nanti ke depannya seperti apa. Baik nanti tadi ya, mungkin introduction seputar kalau kalian lihat tadi kan yang video kita tonton ya sejenak tadi, itu kan apa dari teknologi yang bisa kalian rasain baik itu sekarang ataupun ke depannya.
Contohnya tadi apa? Video yang tadi mobil Tesla ya. Kalian tahu mobil Tesla? Pernah dengar? Enggak. Tahu Bu. Gimana? Ada yang belum tahu? Pernah Bu, pernah Bu. Tahu Bu. Tahu. Apa? Mobil Tesla itu mobil apa? Mobil listrik kan. Mobil listrik. Heeh. Nah, itu kan salah satu evolusi dari itu kan dia bisa ada nanti istilahnya namanya mobil otomatisasi tanpa pengendara ya, tanpa pengendara di situ. Nah, kemudian nanti, nah itu yang nanti kita pelajari, maksudnya yang kita bisa rasain sekarang, kita bisa maksimalkan, kita bisa manfaatkan. Nah, kemudian kedepannya akan seperti apa yang akan kita pelajari, gitu ya. Nanti ada istilahnya nanti dikolaborasikan dengan machine learning, dengan ada istilahnya namanya AI ya, artificial intelligence, gitu ya. Kalian pernah dengar istilah-istilah tersebut? Pernah Bu. Pernah ya? Pernah. Biasanya kalau yang suka nonton film barat ya, biasanya itu udah dikenalkan istilah-istilah seperti machine learning, kemudian artificial intelligence, apalagi Skynet. VR ya Skynet juga, IoT dan seterusnya. Terminator Nah, dong. itu Skynet. Ya. Seperti itu ya. Nah, itu yang lebih kita Skynet butuhkan Terminator. di dunia teknologi yang sekarang ini ya. Seperti itu. Oke. Kemudian oke ya, tadi materinya udah habis ya sebenarnya. Ada pertanyaan lagi sebelum kita sharing di sini? Kita di awal belum kenalan ya. Oke. Atau gini deh, Mistari kan belum tahu kalian ya. Coba kalian perkenalkan diri dulu biar Mistari tahu background kalian dari mana asalnya, siapa tahu nanti kita tetanggaan gitu kan. Oke, dari Asbert dulu deh. Asbert hadir? Hadir Bu. Hadir. Oke, boleh introduction, perkenalkan diri. Iya Bu. Nama saya Grasber Naumaruri, asal sekolah dari SMA Negeri 1 Arso, Jayapura, Papua Bu. Papua. Oh, dari Papua. Oke. Iya, Bu. Sekarang lagi stay di Ambon. Di Ambon. Kerja? Iya. Enggak Bu, Oke. sama kakak. Apa? Ke tempat kakak. Iya. Oke. Sudah bekerja? Belum Bu. Belum. Iya, karena kalian ini ngikut kelas reguler ya. Iya. Oke. Nah, kemudian dulu SMK-nya apa? IT atau SMA? SMA Bu, SMA. SMA apa? IPA, IPS? IPA. IPA. Oh, Iya. ya, anak IPA ya, berarti ya. Iya Bu. Usia berapa tahun? Usia 20 Bu. 20. Oke, masih muda ya. Oke, selanjutnya Ibu, Ibu ya, kayak Ibu terlalu tua banget. Mistari aja deh. Mistari pengen tahu Dimas Syaifullah. Dimas Syaifullah hadir? Dimas Saiful Aziz, Bu. Oh, Syaiful Aziz. Nomornya saya Iya, ganti, Bu. maaf. Ya, Dimas Syaiful Aziz. Gimana? Boleh perkenalkan dirinya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Saiful Aziz. Saya dari SMK Pustek Serpong, jurusan TKJ. Ya. Saya tinggal di BSD, Bu. Oh, tinggal di BSD. Ya. Tinggal sama orang tua ya? Ya, Bu. Oke. BSD mana itu? Gimana? BSD-nya di? Dekat Tadi Alam yang di Sutra, BSD. Bu. Alam Sutra. Dekat Alam Oh, Sutra. Oh, Alam Sutra dari Bukit Serpong Mas kemana? Dekat? Enggak, Bu. Ke sini sebelum. Oh, masih Masih jauh. sebelumnya. Jauh, Bu. Oke.
Dulunya SMK apa SL ini? SMK, Bu. Oke. Nah, oke. Kemudian di sini Dimas Saiful Aziz dari SMA ya tadi ya? SMK. Dari SMK, Bu. SMK TI SMK ya? Pultek. Apa? SMK Pustek Serpong, Bu. Oke, ya. Jurusan TKJ. Oke. Oke, itu Dimas. Kemudian kalau Muhammad Fahrul? Saya, Bu. Itunya di Pakulonan. Pakulonan. Oh, deket ya. SMK apa SMA dulunya? SMK. Sama, Pustek. SMK. Oh, sama ya. Teman TKJ juga. satu kelas ya. Beda, Bu. Oke. Oh, beda. Samping kelas, Bu. Beda Samping kelas. Beda kelas. Oke. Ya, apa? Nah, kemudian itu di Pakulonan ya. Oke, kemudian kalau Aditya ada? Aditya hadir? Ada, Bu. Ada? Ada, Bu. Dari? Oh, saya perkenalkan, nama saya Aditya Wita Ramadan dari SMK Negeri 50 Jakarta. Oh, SMK 50 ya. Ya. Apa dulu? TKJ juga? Enggak, akuntansi. Oh, akuntansi. Berarti tinggalnya sekarang di Jakarta, di Jakarta Timur. Jakarta Timur yang mana? Cipayung? Duren Sawit. Oh, Duren Sawit. Iya. Oke. Nah, kan kalau kayak gini kan kenalan, nanti siapa tahu kan kalian ada yang lebih dekat, kalian bisa ketemu ya kan. Ini belum pada ketemu kan? Udah ketemu belum? Sebagian ada beberapa yang sudah, Bu. Ada beberapa Sebagian yang udah sudah. ada yang udah. Ya. Iya. Kemudian di sini kalau Erlan? Saya, Bu. Saya Erlan Ingkiriwang, sekolah asalnya SMK Era Informatika Serpong, jurusan TKJ, tinggal sekarang di Pamulang. Oke, dekat ya Pamulang ya. Kemudian kalau Laude Muhammad? Ya, Bu. Perkenalkan, nama saya Laude Muhammad Osama Abdillah dari Kendari, Sulawesi Tenggara. Asal sekolah dulu di SMA 4 Kendari. Oh, SMA. IPA, IPS dulu? Ya, Bu. IPA. Mantap. Berarti sekarang tinggalnya di Kendari ya? Iya, Bu. Oh, oke. Kemudian Miss Tari pengen tahu Wahyu Gultom. Wahyu Gultom yang mana? Nah, Wahyu ini ya, Jun Prianto ya? Namanya? Iya. Halo, Wahyu. Mana kabarnya? Wahyu Kurniawan. Oh, Wahyu Kurniawan. Iya, Bu. Oh, Wahyu Kurniawan. Sebentar. Oh, ada dua ya? Ada Wahyunya ada dua nih. Iya, ada dua, Bu. Oke. Wahyu Kurniawan Gultom dari? Iya, Bu. Wahyu Kurniawan Gultom, Bu. Saya dari Sumatera Utara, Bu. Medan. Asal sekolah SMK Negeri 1 Pengeribuan. Dengan jurusan TKR, Bu. Apa itu? Teknik kendaraan ringan, Bu. Oh, TKJ ya? Jaringan ya? Enggak, Bu. TKR, Bu. Ibu salah. Yang menghitung ini mesin motor, Bu. Iya, otomotif, Bu. Oh, kayak ini ya, belajar terkait ya, mesin ya, berarti kayak STM ya? Iya, Bu. STM, Bu. Oke. Sekarang stay-nya di Medan? Enggak, Bu. Sekarang udah di Surabaya, Bu. Sama kakak. Udah di Surabaya. Oke. Iya, Bu. Zona merah.
Oh, zona merah ya, zona merah ya. Iya, Bu. Saya juga lagi di Jawa Timur ini. Oke. Kemudian Muhammad Sudi ada? Ada, Bu. Ada. Gimana? Nama saya Muhammad Sudi Andriano. Asal sekolah, ya. Asal sekolahnya SMA Karisma Wita Depok. Jurusannya IPA. Iya. Tinggal di Depok sekarang? Iya, di Depok. Oke. Kemudian Reza Pahlevi ada? Reza Pahlevi hadir ya? Nah, Hadir, Bu. oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Pahlevi, biasa dipanggil Parto. Saya alumni sekolah SMK Pustek Serpong, Bu, jurusan TKJ. Oke. Sekarang Di saya Serpong juga ya? sekarang saya tinggal di Gading Serpong, Bu. Oh ya, berarti tadi Serpong sama ini ya, Erlan dan temennya ya. Oke. Kemudian sebentar. Erlangga Maulana yang mana? Erlangga Maulana hadir? Ya. Oke. Erlangga dari? Erlangga? Atau kita ini dulu, Rega Pratama? Rega, ada? Dari Bu, iya Bu, ada. Ya, dari? Dari Bandar Lampung. Bisa. Ya, dari Bandar Lampung. SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Dari ini ya, IPA ya? Ya, IPA. Terima kasih. Kemudian Kartika ada? Oke, Kartika. Nah, Kartika baru kelihatan nih. Gimana, boleh? Saya Kartika Wijadari Budiman dari S2. Oke. Dan kita break sebentar. Nah, Kartika dari Serpong atau dari mana? Ya, di Ciputat, Bu. Ciputat. Dulunya ini TKJ atau SMA. Pak. SMA. Oke, tinggal sama orang tua ya. Oke, baru pada ini ya. Oke, kemudian Halo. Rio ada Rio. Halo. Iya, halo. Hadir, Bu. Rio hadir. Hadir. Gimana, Rio? Boleh? Saya Rio Riansa dari lulusan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al Zaitun. Tinggalnya di Pondok Kacang. Di Pondok Kacang. Oke. Stay di sana ya, di Pondok Kacang ya, sama orang tua. Oke. Kemudian kalau Aditya ada? Udah, Bu. Aditya udah. Zulfa? Ya, Bu. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Malika Mana. Saya dari Jambi, lulusan dari MAN 2 Kota Jambi. Dari MAN ya? Iya, Bu. Berarti Halo. sekarang stay di Jambi? Iya, Bu, di Jambi.
siap. Ya. Bu, si Erlangga Maulana, Bu. Oh iya, Erlangga Maulana teh kelewat. Gimana? Itu katanya dari SMK Muhammadiyah Ciputat. Dari Ciputat juga. Bareng tadi Ciputat ini. Kartika ya. Kartika dari Ciputat ya, saya. Oke. Dari SMK juga atau? Iya, dari SMK katanya. SMK Muhammadiyah Ciputat. Oke, jurusan apa? Nggak tahu. MM katanya, Bu. Multimedia, Bu. Kalau Nurdiana ada? Nurdiana hadir? Hadir. Oke, boleh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Kamelia dari Sumeneb, Bu. Oh, dari Sumeneb. Sekarang tinggal masih di Sumeneb? Masih stay di Sumeneb ya? Dulunya apa? SMK? Iya. SMK apa? SMA Negeri 1 Pamekasan. SMA Negeri 1 Pamekasan. Kemudian apa? Kemudian ini, berarti stay masih sama orang tua ya? Dulu jurusan apa? IPA, Bu. Oh, IPA. Oke. Nah, kebetulan ini teman saya juga dari Pamekasan, alhamdulillah. SMA Negeri 1 juga dia dari Pamekasan. Cepat tetanggaan. Asli sana ya? Nurdiana ya? Gimana? Iya. Iya, Bu. Iya, asli Sumeneb ya. Oke, bukan. Wahyu Jumprianto Simatupang ada? Hadir? Lagi ini ya, lagi tidak on ya? Lagi ada? Nggak ada ya kayaknya ya. Selamat Ardiansyah. Hadir? Selamat Ardiansyah. Nggak ada kayaknya ya tadi ya. Kemudian Alphonse Rivaldo hadir? Belum bisa join ya. Rizky Edwarta juga belum bisa join kayaknya. Oke, alhamdulillah pertemuan hari ini bisa kita selesaikan dengan baik ya. Nanti untuk tugasnya akan kami lakukan pengecekan ya. Kemudian setiap sesi kedepannya akan diinformasikan lewat Telegram ya. Ya, Bu. Seperti itu. Iya, Bu. Oke, alhamdulillah di sini juga. Gimana Erlangga? Katanya Erlangga Maulana dia tinggalnya di Pondok Aren. Di Pondok Aren. Iya. Oh, tinggal di Pondok Aren. Oh, dekat ya. Kalau Mistari tinggalnya di Ciledug. Ya. Masih di daerah Ciledug, masih daerah Tangerang. Alhamdulillah. Oke, kita berarti ketemunya lagi nanti pekan depan ya, insya Allah ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan sebelum ditutup? Belum ada ya? Oke, masih baru. Nggak apa-apa, nanti kalau misalnya ada informasi yang mau ditanyakan bisa lewat lewat Telegram. Ibu, ya, Pak Nasril masih ngajar nggak? Untuk kedepannya sudah tidak gitu. Oh, jadi tugas yang tugas minggu lalu nggak usah dikumpulin, Bu. Udah, kalian kumpulin aja itu nanti kita yang cek. Gitu. Kemarin iya, ya nggak apa-apa kalian kerjakan itu buat tambah-tambahan tugas kalian. Nanti akan diinformasikan nilainya. Nanti bisa langsung di-publish juga. Gitu. Yang penting kalian kerjain aja. Kalau UTS itu teori atau praktek? Kalau untuk yang ini ya, kalau nanti kita mix aja.
Jadi UTS-nya itu prefer bisa di lebih teori dulu, kemudian nanti di UAS-nya bisa di praktek. Jadi kalau misalnya bisa langsung praktek, cuman nanti kita lihat dulu kondisi situasi kondisinya. Kalau praktek itu kan lebih enaknya kita kayak model di di lab gitu ya kondisinya. Cuman memang kita lihat dulu sikonnya. Nanti bisa di di sharing, akan diinformasikan di Telegram. Tapi prefer memang nanti kita akan di praktek ya, seperti itu. Jadi kita awalnya kita kenal teorinya, nanti setelah itu bisa kalian simulasiin atau kalian cari tahu lewat praktikumnya gitu ya. Gimana, ada pertanyaan lagi? Oke. Nanti kalau ini nggak apa-apa ya, boleh tanya Japri juga aja ya, misalnya mau ditanya. Oke. Ya, Bu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sis. Monggo. Mangga. Kartika. Apa?